warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut ajaran percayaan kita. Jadi kita berdoa sesuai dengan cara kita biasanya berdoa ya. Baik, dimulai dipimpin oleh siapa? Silakan. Salah satu. Baik, sebelum kita mulai perjalanan ini, kita tidak berdoa dahulu, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, alhamdulillah. Baik, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang sudah semester baru ya. Alhamdulillah, sudah masuk semester baru. Oke, kita hari ini akan masuk di materi yang baru karena kemarin semester lalu kita sudah belajar di materi kimia analisis. Jadi untuk semester baru kali ini kita akan belajar di materi kimia farmasi analisis. Nah, di materi kimia farmasi analisis ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya di semester kemarin, tetapi untuk MPS dan kontrak perkuliahan juga sedikit berbeda. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini, yang pertama adalah materi pembelajaran ini mempelajari bagaimana cara menganalisis sediaan farmasi, kemudian kosmetik, juga makanan, dan juga obat-obatan baik dari bahan alam ataupun dari bahan kimia. Kemudian menggunakan teknik-teknik instrumentasi yang akan kita gunakan. Kalau kemarin kita belajar di kimia analisis, kita menggunakan materi bukan menggunakan instrumen, tetapi menggunakan metode analisis yang sederhana atau yang tidak menggunakan instrumen. Nah, untuk materi kajian pembelajarannya di sini ada 8 materi pembelajaran. Yang pertama adalah analisis kualitatif bahan obat, kemudian spektrofotometri bibis, kemudian spektroskopi serapan atom dan emisi atom, ada FDR, spektrum laser, elektrokimia, kromatografi, dan juga validasi metode analisis. Ini adalah JPL yang ditetapkan. Di sini ada JPL 2, JPL 3, JPL 5, dan JPL 9. Di mana JPL 2 itu terkait dengan komitmen etika dan moral. Kenapa? Karena nanti kita harus memiliki etika selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, menguasai teori, metode, dan aplikasinya. Yang ketiga, pemikiran logis, kritis, dan sistematis terkait dengan bagaimana nanti kita akan menganalisis. Kemudian yang JPL 9 ini adalah melaksanakan riset dan mengidentifikasi problem yang terkait. Karena nanti tujuannya diharapkan kedepannya kalian bisa menjadi seorang periset atau seseorang yang bisa melakukan penelitian secara mandiri di skripsi nantinya ya. Oke, untuk capaian pembelajaran atau JPMK di sini terdiri dari JPMK 1, JPMK 2, JPMK 3, 4, 5, dan 6. Nanti untuk apa isinya kalian bisa baca sendiri ya. Nanti akan saya share materinya. Nah, ini ada sub JPMK yang terkait dengan isinya. Jadi sub JPMK 1 mampu menjelaskan prinsip analisis kualitatif untuk sediaan obat non-instrumentasi. Yang kedua, mampu menjelaskan, menerapkan, merancang, dan melakukan analisis serta interpretasi data sediaan farmasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Yang JPMK 3, sub JPMK 3 mampu mengidentifikasi, menerapkan hubungan serapan dengan konsentrasi menggunakan spektro serapan atom dan emisi atom untuk analisis cemaran logam pada sediaan farmasi. Kemudian ada JPMK 4, 5, 6, 7, 8. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini terkait dengan sub JPMK-nya. Nah, untuk penilaian di sini karena kita terdiri dari bukan hanya kuliah tetapi juga ada praktikum. Jadi penilaiannya terdiri dari kuliah yang terdiri dari 60%. Sedangkan untuk praktikum itu diambil nilainya 40% untuk pembagiannya. Nah, bagaimana terkait dengan pembagiannya? Yang kuliah itu ada sikap. Sikap ini ditentukan juga dari absensi.
Kemudian ada pengetahuan UTS dan UAS, masing-masing UTS 30%, UAS 40%. Kemudian ada tugas atau keterampilan yang diberikan setiap harinya. Selama perkuliahan ini ada 20%. Kemudian untuk praktikum, karena di sini 40%, maka terdiri dari sikap, di mana sikap juga 10%. Kemudian nilai harian praktikum, ini yang kalian kerjakan setiap harinya nanti praktikum dengan penilaian 30%. Kemudian nilai ujian praktikum 40%, dan terakhir keterampilan untuk OSCE-nya yaitu 20%. Nah, ini adalah hubungan sub JPLK dengan JPL yang terkait dengan penilaian yang tadi. Untuk perhitungan, nah ini ada perhitungannya. Jadi untuk tugas itu UTS, yang pertama kan UTS itu materi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu 30% sesuai dengan jadwal. Kemudian ada tugas-tugasnya. Tugasnya ada 5. Tugas yang pertama itu studi kasus spektrum fotometer UV-Vis, itu 4% dikumpulkan saat presentasi. Kemudian tugas kedua pembacaan IR dan massa 4% dikumpulkan saat presentasi. Kemudian ada tugas kasus terkait dengan KLT. Kemudian tugas 4 terkait dengan HPLC, dan tugas kelima adalah protap membuat validasi metode. Dan ada materi UAS yaitu 40% serta sikap. Sikap di sini 10% diobservasi setiap harinya dari kehadiran. Ini adalah untuk materi praktikum nantinya. Jadi materi praktikum untuk penilaiannya sama. Jadi ujian praktikum 40% sesuai dengan jadwal. Kemudian hariannya di sini ada hari 1 sampai ke 9 hariannya. Di situ ada 3% di masing-masing harinya. Kemudian ada materi OSCE 20%. Kemudian dari sikap 10%. Sehingga di total ada 100%. Di mana nanti masing-masing itu antara kuliah 60% dan praktikum 40%. Ini adalah materi atau bahan bacaan yang bisa digunakan nantinya. Jadi bisa menggunakan Farmakope Indonesia karena itu acuan wajib ya, yang kita wajib gunakan untuk menganalisis suatu obat. Kemudian bisa juga Farmakope herbal. Kemudian bisa juga menggunakan analytical chemistry. Kemudian ada analisis farmasi. Kemudian ada juga cloud analysis drug and poison. Kemudian ada principle of instrumental analysis. Kemudian ada quantitative analysis dan pharmaceutical analysis. Kalau kalian memiliki buku panduan yang lain, boleh digunakan karena sampai saat ini kita bisa mendownload secara online banyak sekali buku yang bisa kita gunakan untuk materi kimia farmasi analisis. Nah, untuk terkait jadwal, karena di sini kita adalah tim teaching, jadi seperti yang kita ketahui, tim teaching selalu terdiri dari beberapa dosen dalam pengampuan materi ini. Jadi di materi ini nanti bukan hanya saya, tetapi juga ada Bu Agustin, kemudian ada juga Pak Artaba. Sudah kenal kan sama saya? Harusnya sudah ya. Baik. Jadi nanti di materi yang pertama analisis kualitatif bahan obat ataupun pertemuan ke 4, 5, 6, dan 7 itu dengan Bu Agustin. Kemudian Pak Artaba di pertemuan kedua dan ketiga spektral UV, kemudian dilanjut ke pertemuan 8, 9, dan 10. Untuk saya nanti kita akan ketemu di pertemuan 11 hingga terakhir di pertemuan ke-15. Jadi ini adalah jadwal untuk materi selama semester ini nantinya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan jadwal, kemudian penilaian. Oke, belum. Oke, baik. Kalau belum ada, berarti bisa saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke materi yaitu HPLC. Ada yang tahu HPLC kalau singkatannya apa?
kromatografi. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa? Singkatannya KCKT. Oke, KCKT berarti kalau K-nya apa? Kromatografi, kemudian C-nya cair, kemudian K-nya kinerja tinggi. Itu adalah singkatan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris kita menggunakan HPLC atau yang sering kita dengar ya. Nah, HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau dikenal juga dengan High Performance High Pressure. Kenapa kok high pressure? Kenapa kok high pressure? Karena ketika kita mengalirkan eluen, kita membutuhkan tekanan untuk bisa mengalirkan eluen ke dalam instrumen tersebut. Nah, tekanan itu biasanya memang ada beberapa yang sangat tinggi untuk bisa dialirkan menjadi sebuah fase gerak. Liquid di sini adalah cairan yang digunakan sebagai fase geraknya. Jadi fase geraknya di sini, liquidnya ini kita pakai apa? Biasanya ada berbagai macam fase gerak yang bisa kita gunakan. Yang pertama, yang paling sering adalah metanol. Kemudian ada juga asetonitril. Kemudian pelarut polarnya bisa pakai apa? Bisa pakai air. Itu adalah fase gerak yang umum digunakan. Kemudian bisa juga ditambahkan fase gerak yang lain dalam bentuk dapar. Dapar apa? Bisa dapar fosfat, bisa dapar asetat, bisa dapar-dapar yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan penambahan asam atau ion ferrin, atau penambahan suasana asam ataupun penambahan ion ferrin. Kapan kita menggunakan perbedaan fase gerak itu tergantung dari sampel yang akan kita analisis. Kemudian kromatografi. Kromatografi itu apa? Yaitu suatu teknik pemisahan, berbeda dengan spektroskopi yang sebelumnya telah kalian pelajari. Kalau spektroskopi kita bisa menganalisis hanya dengan satu sampel saja, tetapi kalau kromatografi kita bisa memisahkan beberapa sampel dengan satu kali analisis. Jadi sampel itu bisa mengandung beberapa macam bahan, nanti akan terpisah kalau kita menggunakan HPLC. Nah, apa saja sih aplikasi dalam bidang farmasi untuk HPLC ini? Banyak yang pasti. Yang pertama bisa sebagai analisis kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti kan apa obatnya, apa senyawanya. Nah, kalau untuk mengetahui apa obat atau apa senyawanya, maka kita bisa membandingkan dengan standar yang kita miliki. Jadi kalau dia memiliki retention time atau keluar pada puncak yang sama seperti standar kita dan memiliki nilai kemiripan faktor yang sama, maka kita bisa mengetahui senyawa yang muncul di dalam sampel itu senyawa apa. Tinggal kita cocokkan dengan standar yang kita miliki. Kemudian kita bisa menganalisis secara kuantitatif atau how much. How much itu berarti berapa banyak kadarnya. Berarti kita bisa mengetahui berapa kadar yang terkandung di dalam bahan obat tersebut. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan standar eksternal ataupun standar internal. Nah, standar eksternal itu berarti kita bisa menggunakan beberapa standar yang berbeda kadarnya yang bisa kita injekkan ke dalam HPLC, kemudian kita hitung menggunakan persamaan garis regresi nantinya. Jadi kita bisa tampung pada saat dia mulai muncul puncak, nah kita tampung yang keluar di bagian keluarannya. Jadi di situ akan terpisahkan beberapa puncak sesuai dengan yang muncul itu tadi.
Otomatis kita bisa mempunyai senyawa-senyawa yang murni nantinya kalau kita menggunakan HPLC reparatif. Ini adalah beberapa manfaat di dalam HPLC. Nah, apa saja sih macam dari HPLC itu? Yang pertama ada normal phase. Oke, ada yang tahu normal phase? Normal phase itu berarti apa? Fase normal. Fase normal berarti fase diamnya dalam bentuk polar atau non polar. Fase diamnya bentuknya polar. Kemudian fase geraknya non polar. Kemudian kalau reverse phase berarti kebalikan dari fase normal. Reverse phase ini berarti fase geraknya polar, tetapi fase diamnya non polar. Kemudian ada size exclusion. Size exclusion itu berarti biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan dari berat molekul. Nah, kalau normal phase itu berarti biasanya untuk obat yang memiliki sifat kepolar sangat polar atau sangat non polar. Sangat polar. Kalau reverse phase biasanya untuk bahan obat yang sifatnya non polar. Kemudian ada ion exchange. Ion exchange di sini biasanya kita menggunakan model reverse phase. Jadi sebenarnya fase diamnya itu non polar, tetapi bahan obat kita itu polar. Otomatis kan tidak bisa terikat di dalam fase diam, maka kita menambahkan ion exchange di situ atau perubahan ion supaya nantinya terjadi pengikatan antara fase diam dengan bahan obat kita. Ion exchange-nya ditambahkan di mana? Ion exchange-nya bisa ditambahkan di dalam fase geraknya. Jadi nantinya akan terjadi perubahan ion di dalam bahan obat kita sehingga dia bisa terikat di dalam fase diam kita. Kemudian ada healing. Healing ini apa? Healing ini biasanya digunakan untuk bahan obat yang sangat polar, tetapi kolomnya memang didesain khusus untuk senyawa polar, tetapi fase geraknya kita bisa menggunakan fase gerak polar seperti yang ada di reverse phase. Jadi dia memang didesain khusus agar bisa untuk senyawa-senyawa polar yang nantinya bisa terikat di dalam kolom healing tersebut. Jadi dia tetap bisa terpisah dengan fase gerak yang biasa digunakan di reverse phase. Ini adalah macam-macam dari HPLC. Nah, permainannya di mana? Di dalam perubahan fase gerak, kemudian beberapa macam fase diam yang kita miliki, kita sesuaikan saja dengan bahan obat yang kita akan analisis nantinya. Keunggulan dari HPLC. Apa saja sih keunggulannya? Yang pasti, yang pertama, volume suntiknya terkendali, menghasilkan volume yang tidak berubah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kirim 100 mikroliter, maka ya memang 100 mikroliter itu yang kita injekkan. Tetapi sebenarnya di dalam HPLC-nya itu kalau misalnya dia di dalam tempat injektornya itu tertulis 20 mikroliter, maka yang masuk hanya 20 mikroliter walaupun kita menginjekkan 100 mikroliter sesuai dengan injektor yang ada di HPLC-nya yang kita pasang. Kalau kita menggunakan injektor otomatis, di situ kita bisa setting dulu di awal. Misalnya kita setting 50 mikroliter, maka dia akan menginjek otomatis 50 mikroliter saja. Walaupun kita sediakan sampelnya berlebih. Kemudian pengembangan teknik HPLC ini paling intensif pada jenis fase diamnya, kemudian detektor dan software-nya.
berbagai fase diam itu sudah dikembangkan sampai saat ini, dan otomatis kita bisa tinggal memilih berdasarkan fase diam yang kita miliki untuk obat apa yang akan kita analisis. Kemudian detektornya juga banyak. Apa saja sih macam detektornya? Ada yang tahu? UV vis. Itu detektor yang umum yang digunakan seperti di spektrum ya, UV vis. Kemudian ada detektor apa lagi? Ada detektor refraktif indeks. Terus kemudian ada detektor apa lagi? Ada detektor fluorescence. Kenapa kita pakai detektor fluorescence? Kalau senyawa obatnya kita tambah bahan yang menimbulkan warna fluorescence. Jadi kita tambahkan. Kenapa? Kapan kita menambahkan senyawa fluorescence tersebut? Kalau bahan obat kita tidak memiliki gugus kromofor, maka harus kita tambahkan senyawa lain yang bisa memberikan warna. Kemudian ada detektor apa lagi? Ada detektor ELSD. ELSD itu bisa seperti MS nantinya, bisa memfragmentasi. Jadi dia bisa digunakan untuk senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor dengan cara dia memfragmentasi. Kemudian ada variasi dari kolom dan detektor yang menyebabkan atau memudahkan pengaturan dalam bentuk selektivitasnya. Kemudian dibandingkan dengan gas kromatografi, cocok untuk senyawa yang tidak stabil terhadap suhu, terutama panas. Kalau gas kromatografi, maka senyawanya harus dipanaskan supaya menjadi gas. Nah, untuk bahan obat yang tidak stabil dengan panas, kita bisa menggunakan HPLC. Kemudian otomatisasi itu menyebabkan HPLC menjadi mudah digunakan. Keterbatasannya apa? Yang pasti senyawa tersebut harus memiliki gugus kromofor kalau kita menggunakan detektornya UV vis. Kemudian diperlukan pre-ekstraksi. Jadi diperlukan preparasi sampel sebelum kita bisa menginjekkan sampel kita ke dalam HPLC. Jadi kalau sampel kita bentuknya tablet, mau nggak mau harus kita ekstraksi dulu yang akan kita analisis. Misalnya tablet paracetamol, maka kita harus mengekstraksi paracetamol dari tablet tersebut dengan cara bisa melarutkan, kemudian kita saring, kemudian baru kita injekkan, atau menggunakan metode ekstraksi yang lainnya tergantung dari sampel yang kita gunakan. Kemudian biaya untuk mengolah limbah eluen. Nah, ini adalah kendala tersendiri. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan eluennya tadi metanol, asetonitril, itu kan senyawa-senyawa yang tidak boleh kita buang secara sembarangan. Jadi kita memang membutuhkan tempat pengolahan limbah yang biasanya kalau di sini ya kita masukkan ke bagian pengolahan limbah. Memang ada biaya khusus untuk mengolah limbah dari fase geraknya itu. Ini adalah bentuk dari isokratik system. Jadi ini adalah bentuk dari alat HPLC. Kalau isokratik berarti kita hanya menggunakan satu eluen dari awal sampai akhir, tidak terjadi perubahan sistem. Jadi sistemnya tetap satu itu saja, eluennya tetap satu. Nah, di sini ada pompa yang pertama, yang di sini pompa pump. Pump itu yang akan menarik eluen. Kemudian setelah itu akan ada injektor tempat kita menginjekkan sampel kita. Kemudian setelah itu ada apa? Ada oven yang isinya ada kolom atau fase diam kita. Kemudian baru setelah itu akan lewat masuk ke detektor. Detektor yang akan dibaca dalam bentuk kromatogram. Kalau gradien akan berbeda. Jadi pompanya biasanya kita tidak hanya menggunakan satu pompa, kita bisa menggunakan 2 pompa atau 3 pompa, tergantung dari bentuk
perpindahan fase gerak yang kita setting. Nah, di sini ada pompa, kemudian ada injektor, sama sistemnya, tetapi biasanya dengan perpindahan fase gerak A menjadi fase gerak B, maka di situ akan terjadi perpindahan. Perpindahan apa? Di sini akan terjadi perpindahan dari baseline-nya. Baseline-nya biasanya akan naik turun sesuai dengan perpindahan dari fase gerak. Nah, biasanya kendalanya kenapa kok kita harus pakai gradien? Kalau misalnya antara senyawa 1 dengan senyawa 2 itu terlalu dekat, maka kita bisa menggunakan terlalu dekat puncaknya, maka kita bisa menggunakan pemisahan dengan model gradien. Atau misalnya puncak yang satu dengan puncak yang kedua selisihnya sangat jauh, misalnya hampir 10 menit. Nah, di situ kita bisa menggunakan sistem gradien, di mana puncak kedua nanti kita percepat munculnya. Itu bisa kita gunakan gradien. Oke, sekarang kita ada contoh. Di sini contohnya misalnya seorang calon tenaga kefarmasian atau calon apoteker nantinya akan melakukan analisis tablet paracetamol 500 mg menggunakan KCKT dengan fase diam J18 dan fase gerak air metanol 3:1. Jenis sistem HPLC apakah yang digunakan pada sistem tersebut? Kalau fase geraknya metanol air, fase diamnya J18. Berarti model apakah yang dipakai? Sistemnya normal phase, reverse phase, yang mana? Reverse phase. Kenapa? J18 itu polar non polar. Air metanol adalah fase gerak yang polar, maka termasuk ke dalam sistem reverse phase. Oke, sekarang coba dihitung kadar paracetamol dalam sampel dari tabel tersebut. Di situ ada standar baku kerjanya dari 14 ppm sampai 23 ppm, kemudian ada aleannya. Coba dicari persamaan garis regresinya. Y sama dengan Bx plus A. Berapa nilai R-nya? Kalau sudah ketemu, di sini ada sampel. Yang pertama sampel areanya 900, maka kita tinggal masukkan ke Y-nya. Maka sampel pertama kadarnya berapa? Berapa? Tinggal kita masukkan 900 ke Y-nya, berarti ketemu berapa? Sampel 1 18,76. 18,76. Sampel 2 18,67. Oke, 18,67. Sampel 3 18,85. 18,85. Maka di rata-rata tinggal ditambah terus dibagi 3, berarti jadi 18,76. 18,76. SD-nya plus minus SD-nya 0,09. 0,09. Oke, berarti kita bisa mencari nilai RSD. RSD rumusnya adalah SD dibagi dengan rata-rata. Berarti berapa RSD-nya? 0,48%. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada